Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang terberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga hari ini kita ada dalam sukacita iman ketika kita semua ada dan menyaksikan begitu banyak berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saat dan waktu diberikan bagi kita semua, dan marilah kita membaca Alkitab di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, yang berbunyi begini. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar tentang ungkapan doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara-saudara, doa merupakan suatu kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena itu dijadikan sebagai satu gaya hidup, dijadikan sebagai satu lifestyle-nya orang yang mengaku percaya kepada Dia. Nah, ketika dikatakan sebagai gaya hidup, maka seharusnya lah dan sepantasnya lah kita berdoa, memuji dan mengagungkan Dia. Berapa banyak di antara kita yang merindukan untuk berdoa setiap saat dan setiap waktu. Dan berapa banyak pula di antara kita yang mau mendoakan sesama manusia. Saudara-saudara, ada orang-orang tertentu yang ingin berdoa, yang rajin berdoa, tetapi hanya untuk kepentingannya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa sedangkan makan, lupa berdoa, apalagi mau mendoakan yang lain. Saudara-saudara, ini menjadi tantangan bagi kita ketika kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang mengaku percaya kepada Dia untuk tetap membangun hubungan yang baik di dalam doa. Ketika doa kita jadikan sebagai gaya hidup kita, maka keseharian kita dalam helaan nafas kehidupan kita, marilah kita berdoa kepada Dia yang telah memberikan kehidupan bagi kita, tetapi juga yang telah memberkati kita semua. Di hari ini, di sepanjang minggu ini, kita akan merenungkan tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang doa jemaat. Doa yang diharapkan dapat memberi faedah, dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang berdoa, tetapi juga bagi setiap orang yang didoakan. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius. Timotius tidak lain adalah anak rohaninya. Timotius adalah anak dari seorang ibu yang bernama Eunike dan juga omanya yang bernama Lois. Mereka berdua, dua wanita ini adalah orang-orang Yahudi. Tetapi papa atau ayah dari Timotius sendiri bukan berasal dari Yahudi, tetapi dari Yunani. Maka dari itu, Timotius adalah seorang anak yang ada di tengah-tengah keluarga dari perkawinan campur antara Yunani dan Yahudi. Saudara-saudara, dalam kesaksian kehidupannya, Tuhan memakai, memilih dan menetapkan Timotius untuk menjadi pemberita Injil. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga, kita dapat mendapati suatu kesaksian bahwa ternyata di Efesuslah tempat di mana Timotius ada. Ketika Timotius ada sebagai rekan sekerja, ketika Timotius ada sebagai satu rekan pelayanan dari Paulus, maka Paulus membekali Timotius dengan begitu banyak ujangan-ujangan hikmat, termasuk tentang penggembalaan. Saudara-saudara, ayat yang pertama di sini mau dikisahkan bagaimana Paulus mau mengajak Timotius untuk apa? Untuk berdoa dalam suatu permohonan, dalam suatu syafaat, dalam suatu ucapan syukur kepada Tuhan Allah. Tetapi hal ini juga diperuntukkan bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang
orang lain. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa sedangkan berdoa untuk diri sendiri agak susah, apalagi mendoakan orang-orang lain. Saudara, kalau sampai di titik ini, kita masih bisa mengatakan, saya bisa mendoakan orang lain. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah, orang lain itu apakah orang-orang yang baik kepada kita, ataukah orang-orang yang jahat dengan kita? Kebanyakan kita akan berdoa untuk orang-orang yang berlaku baik terhadap kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita, saudara-saudara? Apakah itu sulit? Apakah itu susah? Kebanyakan orang tidak mampu untuk melakukannya. Ayat yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sekilas kita hanya berpikir, ya nantilah kita akan doakan. Mereka adalah pemerintah kita. Tetapi keadaan dan situasi kondisi pada waktu itu, saudara-saudara, sangatlah berat. Karena ternyata raja-raja dan semua pembesar yang ada pada waktu itu, kita mengingat tentang keadaan di mana dalam masa perjanjian baru, kekaisaran Romawi yang berkuasa. Dan pada saat surat ini diberikan, pada saat surat ini disampaikan Paulus kepada Timotius, keadaan orang-orang Kristen ada dalam satu tekanan, ada dalam suatu keadaan yang sangat menderita. Karena pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Nero. Ketika kita mendengar tentang nama Kaisar Nero, maka kita akan membayangkan betapa kejamnya dia. Karena dalam pemerintahannya, tirani dan kekejaman yang dilakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu terjadi pembunuhan karakter terhadap orang-orang Kristen. Tetapi juga terjadi penghilangan, terjadi pembunuhan terhadap orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang Kaisar Nero lakukan? Orang-orang Kristen pada waktu itu dijadikan sebagai satu objek ketika ada dalam suatu situasi dan kondisi mereka ada dalam suatu perlombaan, maka tubuh-tubuh dari orang-orang Kristen, saudara-saudara, dilapisi dengan sesuatu yang bisa menjadi objek ketika anjing-anjing liar dilepaskan. Dan ketika anjing-anjing liar itu menggigit, ketika anjing-anjing liar itu mencabik-cabik, itu merupakan suatu kesukaan bagi Nero dan juga orang-orang yang jahat lainnya. Tetapi hal yang jahat juga yang dilakukan Nero kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, saudara-saudara, ketika orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup, disulahkan menjadi tiang api pada waktu malam. Karena mereka dituduh, dikambing hitamkan sebagai orang-orang yang melakukan pembakaran di Roma. Saudara-saudara, ini merupakan suatu kekejaman. Ini merupakan suatu kekejian. Tetapi jangan heran, karena apa yang dilakukan Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen itu sama seperti yang dia lakukan terhadap keluarganya. Dia dengan tidak ada belas kasihan, dia membunuh ibunya sendiri. Tetapi bukan hanya ibunya yang dia bunuh, tetapi adik tirinya dan juga para istrinya. Saudara-saudaraku, ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang jahat yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen pada waktu itu. Nah, bagaimanakah sikap orang-orang Kristen pada waktu itu ketika mendapat wejangan, ketika mendapat harapan, ketika mendapat suatu ajakan untuk mendoakan orang-orang yang berlaku jahat? Mungkin saat ini saudara-saudara sementara memikirkan siapa-siapa saja yang saudara-saudara tahu berlaku jahat terhadap saudara-saudara. Tidak gampang, saudara-saudara. Tetapi kita diingatkan untuk mengingat kembali kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah pengajaran yang Yesus Kristus berikan. Tidak gampang, tidak mudah, tetapi ketika orang mau membuka diri dalam kerelaan untuk membuka pintu pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepadanya, pasti akan dimampukan Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan betapa besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita pun diampuni olehnya. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi Dia mengampuni kita. Karena apa? Karena itu adalah contoh yang terbaik, teladan yang baik yang diberikan kepada kita. Kita bisa saja kecewa pada seseorang, kita bisa saja marah pada seseorang, karena tindakan-tindakan mereka yang sungguh menyakitkan hati kita. Tetapi firman Tuhan hari ini, saat ini, bagian ini mau mengingatkan agar supaya kita mendoakan.
kita membuka pintu maaf, dan kita memberikan waktu untuk diri kita bersaat teduh, mau memberikan pengampunan dan mau mendoakan mereka. Sekalipun tidak gampang, tetapi mari kita lakukan. Karena apa, saudara-saudara? Alkitab mencatat di bagian ini, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Itulah yang dikehendaki olehnya, yang menghendaki agar supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksudkan? Yaitu kebenaran tentang Injil. Karena Injil adalah kebenaran itu sendiri. Kabar sukacita, kabar baik, kabar pelepasan untuk semua orang, termasuk diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang kelima mau mengantar kita pada satu pemahaman bahwa Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah Bapa datang ke dunia ini dalam wujud manusia untuk menyelamatkan kita semua orang-orang yang berdosa ini. Allah itu esa merupakan pengakuan iman Israel yang tercatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Di situ dikatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dan kalimat ini diulang setiap hari. Setiap hari diulang sebanyak 2 kali. Nah, hal ini mau mengingatkan agar supaya bangsa Israel tidak lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa. Demikian juga dalam perjanjian baru. Dalam surat Paulus kepada Timotius ini mau mengingatkan Allah itu esa. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita bagi kita semua, yang menebus dosa-dosa kita, yang menghendaki agar supaya kita berdoa. Kita mendoakan orang-orang yang jahat, orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya ini terjadi dalam karya penebusan, dalam karya pelepasan yang diberikannya bagi kita. Dan Paulus mau mengatakan bahwa inilah kesaksian, dan kesaksian itu adalah benar. Paulus dipakai, ditetapkan, dan dipanggil untuk menjadi pemberita Injil, bukan hanya untuk kalangan kaum Yahudi di mana dia berasal, tetapi juga untuk kalangan orang-orang Yunani. Dan ayat yang ke-16 dari pasal yang pertama, saudara-saudara, Paulus mengatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Contoh Paulus di sini adalah dia mau mengatakan bahwa dulunya dia adalah seorang yang hina. Dulunya dia tidak mengenal Kristus. Dulunya dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka dia dipakai Tuhan. Dia dilepaskan, dosa-dosanya diampuni. Saudara-saudara, apa makna firman Tuhan ini bagi kita semua? Mari kita saksikan kebesaran tangan kasih Tuhan. Yang pertama, kita disilahkan untuk dapat berdoa untuk orang-orang lain, termasuk juga untuk orang-orang yang berlaku jahat terhadap kita. Yang kedua adalah dengan mengingat situasi dan kondisi kita semua sebagai bangsa Indonesia saat ini. Ketika kita diperhadapkan pada masa-masa di mana kita akan mengadakan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Saudara-saudara, 14 Februari dikenal, diingat, dan dirayakan sebagai hari kasih sayang di seluruh dunia. Tetapi yang menjadi tantangannya bagi kita adalah apakah di hari itu, di tanggal 14 itu, di saat pemilu dilakukan, apakah kita tetap hidup di dalam kasih sayang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin.